warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengamanatkan kepada kita tentang penyelenggaraan pendidikan untuk semua. Pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali, baik formal maupun non-formal. Pendidikan inklusi adalah solusi dari pendidikan yang menghargai keberagaman peserta didik. Senang sekali saat ini di studio kita kedatangan tamu istimewa yang akan menemani kita berbincang santai sebagai salah satu nominator dari Penyuluh Agama Islam Award Nasional tahun 2024 untuk kategori pendampingan kelompok rentan. Beliau adalah salah satu pengasuh dan pengajar dari Ponpes Inklusi Sabilillah yang terletak di Sumber Kerang, Kecamatan Gending. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik. Senang sekali kami di studio kedatangan salah satu nominator dari PAI Award tahun 2024 untuk kategori pendampingan kelompok rentan. Bisa diceritakan Bapak apa yang sudah Bapak lakukan sampai mendapatkan award ini? Oke, terima kasih ya. Jadi di awal saya si penyuluh agama Islam mulai tahun 2016 ya. Selain penyuluh memang sehari-hari saya mengaji di TPQ Sabilillah. Waktu itu kita menerima pertama kali anak berkebutuhan khusus tahun 2014. Kita tahu dari informasi dari ibunya bahwa anak ini penyandang autis, dan kita belum tahu sama sekali apa itu autis dan bagaimana penanganannya. Tetapi satu hal yang kita pikirkan, bagaimana anak ini tidak kita terima, lalu di mana mereka akan belajar. Kayak kita terima sambil kita belajar. Pertama kita belajar dari ibunya. Nah, dari situ kita ingin terus bersuara. Kita kesana kemari bertanya, kemana kami harus belajar, gitu ya. Karena memang sesuatu yang baru, relatif baru untuk layanan pendidikan agama bagi penyandang disabilitas. Kami menemukan satu event di awal tahun 2020 kemarin, ada penyuluh teladan, ada lomba penyuluh teladan dulu ya. Kami mengangkat isu ini. Jadi waktu itu memang betul-betul pengen ngangkat ini ya, agar segera dapat terdengar oleh pemerintah terutama, dan memberikan support terutama di pembinaan-pembinaan, karena kelemahan kami di SDM di awal. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita lolos sebagai perwakilan dari Jawa Timur untuk dinominasikan di PAI Award tahun 2024 di nasional. Hal apa pertama kali yang membuat Bapak yakin bahwa yang Bapak lakukan ini akan berkembang dan upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan itu bisa meyakinkan lingkungan sekitar di tempat pendidikan yang Bapak ini? Di awal kita juga tidak berpikir bahwa akan berkembang sedemikian rupa ya. Apa yang kita lakukan mengalir saja, bahwa anak-anak ini memerlukan satu asuhan, memerlukan satu didikan, itu saja yang kita tahu. Tetapi begitu saja tiba-tiba ada lagi selain anak autis tadi, ibunya yang datang mengantarkan anaknya, menceritakan bahwa anak saya disleksia, ini apalagi saya harus belajar lagi. Dan sampai sekarang masih banyak sekali yang belum kita ketahui ya. Tapi kita akan terus belajar, kita akan terus menggali apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa, Bapak saat ini di pondok pesantren yang Bapak asuh, pondok pesantren inklusi ini ada berapa siswa inklusi dengan macam disabilitas apa, Bapak? Pada dasarnya di pesantren kami ini all disability. Dulu
salah satu slogan kami tidak akan menolak santri apapun kondisinya, tetapi tetap kita realistis lah ya. Apakah memang mampu kita menanganinya, lalu bagaimana pola penanganannya itu kita juga realistis. Hari ini ada 5 pola. Jadi di tempat kami ada yang full tinggal di pesantren, jadi kami asuh lalu kami 24 jam ya tinggal seperti itu. Ada itu yang berapa anak yang gitu Pak, yang full asuh? Yang full asuh ada 7. 7 anak. 7 yang full asuh, ada juga yang non difabel ya. Ada juga yang mantan pecandu narkoba. Oh ya. Jadi inklusif betul ya. Jadi ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang autis, ada yang ganda juga. Jadi dia tunanetra dan daksa. Ada yang seperti itu yang tinggal di pesantren, di asrama. Ada juga yang apa sih istilahnya ngalong gitu ya, berangkat dari rumah setelah selesai belajar pulang. Ada yang tinggalnya di waktu-waktu tertentu, jadi 2 atau 3 hari tinggal di pesantren, selebihnya tinggal di rumah. Ada yang tinggal di pesantren tetapi nanti orang tuanya di jadwal-jadwal tertentu itu yang mengantarkan terapi, harus terapinya karena yang tidak tersedia di tempat kami itu nanti akan di terapi di tempat terapi lain. Untuk itu. Pilihan mereka harus tinggal full di pesantren, kemudian mereka cukup 3 hari saja di pesantren, atau apa ini pilihan dari orang tua atau atas saran dari pihak pondok pesantren karena disabilitas ya, yang mereka alami Bapak? Pada dasarnya sih semua tergantung kondisi yang ada ya. Kalau yang dari luar kota hampir pasti tinggal ya, karena ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Malang. Jadi kalau yang di sekitar situ itu di pesantren itu dalam rangka mereka harus belajar mandiri lah ya. Jadi bagaimana betul-betul mereka belajar bersosialisasi di lingkungan baru, termasuk bagaimana mereka berbaur dalam waktu 24 jam begitu bersama dengan teman-temannya. Jadi di situ. Jadi tidak hanya, meskipun kondisi itu juga menjadi satu pertimbangan, katakanlah ketika ada anak-anak yang memang belum bisa, artinya belum mau disapih berpisah dari orang tuanya. Oke lah, nanti semalam saja dalam 1 minggu atau di waktu-waktu libur dari sekolahnya menginap di pesantren. Oke, itu proses. Tetapi banyak hal ya pertimbangannya, mereka akan tinggal penuh atau mereka ini aja temporer gitu aja. Ini di pesantrennya kan tidak semua penyandang disabilitas Pak Nggih. Ya. Nah, bagaimana metode yang pengajaran yang pihak pesantren terapkan kepada anak-anak, karena di sini adalah heterogen, ada yang disabilitas, ada yang bukan penyandang disabilitas. Alhamdulillah ya, kami dikelilingi teman-teman yang semangat belajarnya tinggi sekali. Ketika menerima tunanetra pertama tahun 2020, itu tidak satupun dari kami yang bisa braille bahkan ya. Alhamdulillah. Tadi saya bawa buku ini ya, metode yang sudah kita susun, metode namanya kita sebut metode Abasa. Kita sebut Abasa itu terinspirasi dari surah Abasa. Di asbabun nuzulnya surah Abasa itu kan sebagai teguran kepada Rasulullah agar peduli kepada penyandang disabilitas itu ya. Dan Abasa sendiri punya kepanjangan Al-Quran bagi anak spesial. Dan alhamdulillah ini kami baru juga menghadirkan metode pembelajaran Al-Quran bagi penyandang tunanetra, namanya Abasa, Al-Quran bagi anak spesial. Metode ini kami susun dengan pendekatan yang sangat inklusif. Jadi nanti di metode ini tunanetra belajar kepada tunanetra seperti biasa, atau tunanetra belajar kepada guru awas gitu ya, atau sebaliknya tunanetra bisa mengajar santri awas. Jadi di sini kita rancang sedemikian ramah gitu ya, mudah sekali, insya Allah mudah. Teman-teman belajar kalau asalkan teman-teman sudah tartil Al-Qur'annya, kira-kira sehari belajar itu sudah bisa ngajar lah kayaknya, insya Allah. Itu tadi istilah-istilah yang asing di saya itu Pak, guru awas, santri awas. Oh itu ini sebutan untuk ini ya, kalau tunanetra menyebutnya kan tunanetra ya.
atau meskipun kalau sekarang sudah punya sebutan yang lebih ini ya, namanya penyandang disabilitas sensorik netra, ada yang begitu ya kalau tunarungu. Padahal mereka di komunitas mereka sendiri menyebutnya tunanetra aja. Kalau yang rungu wicara disebutnya tuli, teman Kalau tuli. guru awas tadi? Nah, guru awas itu yang menggunakan indera penglihatan ini ya. Oh, jadi namanya guru sebutnya gitu. awas. Termasuk Al-Qur'an itu Al-Qur'an Braille, Al-Qur'an yang berbasis visual itu biasanya mereka menyebutnya Al-Qur'an awas. Oh, Itu istilah-istilah yang mereka gunakan aja, saya mengikuti aja istilah-istilah. Jadi metode ini adalah hasil belajar autodidak dari teman-teman di pesantren yang kemudian itu dikembangkan Pak Nggih. Metode Dan alhamdulillah kemarin kita baru juga mendatangkan mesin cetak braille ya. Itu mimpinya udah sekian tahun, bisa nggak ya beli gitu karena harganya jasa harga mobil gitu. Alhamdulillah donasi dari berbagai pihak, dari beberapa wali santri, teman-teman yang support di sini, alhamdulillah kebeli juga. Jadi baru beli dari Norwegia Ramadan kemarin. Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Itu kalau di metode pembelajaran. Nah, tentunya selain metode, jenengan pasti membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana pendukung untuk memfasilitasi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus ini. Itu di sana seperti apa, Bapak? Sebenarnya kalau disebut aksesibel belum ya. Di tempat kita di sarana prasarannya belum betul-betul aksesibel, tetapi begini, prinsipnya mereka hidup di dunia yang di dunia umum ini, artinya dunia memang tidak selamanya ramah, tetapi bagaimana membuat mereka dapat mengakses semua itu, dan ini kalau bahasa saya nilai betul. Jadi kalau ada tunanetra, kita belum punya guiding block. Bagaimana tuh jalur tunanetra itu yang biasanya di raba pakai kaki itu ya, belum memiliki itu, tetapi belum pernah loh tunanetra di tempat kita yang kesandung, yang nyasar, belum pernah. Kenapa? Karena di tempat kita inklusi. Itu yang nonton anak-anak autis pernah loh gitu, yang ngeliat, ya Allah ini indah sekali ya gitu. Ada yang bagi saya itu mahal. Jadi suatu hari tunadaksa yang ada anak yang ini ya, tangannya mengalami kelumpuhan, jadi dia hidrosipalus, terus kena saraf di netranya juga mengalami gangguan, lalu ada juga di motoriknya beberapa anggota tubuhnya tidak bisa berfungsi optimal. Dia nggak bisa istinja, nggak bisa cebok ya, karena kalau cebok menggunakan satu tangan, yang satu harus pegang gayung, dan sedang itu tangan yang betul-betul bisa kuat gitu loh, gayung itu pun nggak bisa besar, itu hanya satu tangan. Dulu mikir gimana ceboknya ya gitu loh. Tetapi kita sebenarnya bisa aja kita membantu gitu. Tapi bagaimana mereka harus mandiri. Tiba-tiba saya melihat si anak ini tiba-tiba keluar dari toilet. Kamu sudah cebok? Sudah. Siapa yang bantu kamu? Gitu. Cebokin. Jadi temannya yang tunanetra itu jawab, saya yang tadi nyiram, dia cebok sendiri. Gitu. Apa jawabannya? Saya kan tunanetra, saya nggak bisa lihat auratnya. Ya Allah, itu luar biasa. Itu kerjasama yang gila itu, luar biasa. Ya, dan itu yang kita pikirkan. Ya, mereka akan betul-betul terbentuk sendiri. Kalau di tempat kita ada pujaserang. Jadi itu salah satu kegiatannya santri. Tunanetra sama tunarungu gimana komunikasinya? Sekarang sudah ada aplikasi untuk mengkomunikasi itu. Jadi biasanya kalau jualan, yang tunanetra bagian yang komunikasi sama pembeli, nanti tunarungu yang ini ya menyiapkan, yang ngeladeni pelanggan dan segala macam. Jadi mereka akan berbagi peran semua, dan itu nilai sekali di dunia inklusif. Saya kira seperti itu. Jadi kalau bicara masalah sarana prasarana kita masih sangat minim. Ya, itu. Nah, itu bagaimana cara pesantren membelajarkan nilai-nilai kepedulian yang jenengan ceritakan tadi, bahwa anak-anak ini ternyata punya semacam kerjasama gitu, sehingga bisa saling support satu sama lain. Kita memang berikan stimulasi, tolong diantarkan ke masjid, ada yang begitu ya. Tetapi pada perkembangannya tumbuh dari kondisi itu yang lebih banyak. Jadi mereka tiba-tiba aja ada yang tunadaksa antri kursi roda itu lama gitu, tiba-tiba digendong sama temannya. Itu tumbuh aja begitu sendiri. Jadi
apa ya, empati ya, lingkungan itu memang betul-betul membentuk. Jadi dulu yang non difabel itu orang tuanya bilang, nggak ngaji di sana, di sana ada yang suka marah-marah, suka ini. Sekarang malah jadi pilihan. Anak saya punya empati lebih loh sekarang gitu. Melihat anaknya tiba-tiba ibunya sambang, anak saya kok nyuapin temannya gitu. Dan itu luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa itu. Sudah berapa lama ini Bapak sampai tahun ini? Kalau yang di TPQ itu kita secara sadar terima penyandang disabilitas itu mulai tahun 2014. Itu artinya sebelumnya sebenarnya sudah ada yang difabel, tapi kita belum sadar atau belum kita tahu itu. Jadi 10 tahunan ya sampai. Iya, yang di TPQ ya. Dulu awalnya kita di TPQ, lalu terima yang dari luar kota mulai tahun 2020 kemarin. Nah, sepanjang 10 tahun berjalan ini apakah Pesantren Sabilillah ini memiliki mitra, dalam bahasa saya itu, untuk bekerja sama dengan Ponpes? Di akhir-akhir kita sangat disupport beberapa tenaga ahli yang mensupport program kita ya, katakanlah psikolog, tapi hampir semua ini sukarelawan ya, tenaga medis, dokter gitu. Ada psikolog Ibu Maria Mana dari Dr. Muhammad Saleh, dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Beliau yang biasanya membantu kita. Itu perannya di mana? Dari rumah sakit itu? Beliau akan membantu kita untuk mengobservasi biasanya. Jadi di asesmen, selain kita memiliki instrumen asesmen sendiri ya, beliau akan membantu untuk memberikan informasi kepada kami bahwa santri ini memiliki karakter seperti ini. Atau kalau diperlukan dilakukan tes psikologi, beliau akan ngangkut peralatannya dari rumah sakit, jadi tes psikologi di tempat kita, dan itu dilakukan dengan free dan sukarela. Iya, termasuk dokter ya, beberapa dokter, ada dokter gigi di Dental Smile, dokter siapa Siska Wibisono, support sekali, dokter Mia dari rumah sakit Rizani, ya Allah, dan banyak sekali teman-teman yang mensupport yang jadi. Kalau dibilang kita itu sebenarnya nggak punya keahlian, tetapi pengalaman yang kita miliki, kita temukan di perjalanan, dan apalagi didukung oleh teman-teman yang ahli ini, saya kira ini akan menjadi kerjasama yang sangat baik. Gitu, jadi rata-rata dari lembaga psikologi atau dari rumah sakit Pak? Ya. Nah, jadi memungkinkan sampai di terapi? Kalau ada yang bisa kita terapi menggunakan metode-metode sederhana, bisa kita lakukan di pesantren, kita lakukan itu. Kalau yang tidak kita miliki tenaga terapisnya, kita akan sambungkan ke lembaga-lembaga terapi. Kalau di Dr. Muhammad Saleh itu ada beberapa terapi yang tersedia di situ, ya kita ikutkan di situ. Kalau yang tidak terakses ya sudah, kita biasanya sebisanya ya tetap tanya ke teman-teman yang sudah ini ya. Kadang kita ini malah praktek nggak ya? Tapi kalau nggak ada gitu ya sudah, kita jalan aja. Nah, sepanjang mengembangkan pendidikan inklusi di Ponpes Sabilillah ini, apa saja tantangan, kendala, hambatan yang selain peroleh? SDM itu tadi ya, itu manusia. Terus sarana prasarana, yang paling menantang itu adalah lingkungan. Tidak semua orang bisa nyaman melihat keberadaan ini. Karena sebagian santri itu mengalami kendala dalam interaksi sosial, terutama yang disabilitas mental gitu, anak-anak autis, itu anak-anak DS. Ini kan memang problemnya di situ ya. Tidak semua orang nyaman. Ada yang mereka malu aja nggak punya gitu, tiba-tiba mau BAB lepasnya di depan umum gitu pas melaksanakan sholat Jumat gitu, nggak semua orang nyaman loh melihat itu. Tetapi alhamdulillah hari ini dukungan itu luar biasa. Lingkungan kita sudah bisa menerima, selain juga kita mulai mengerti pola pendekatannya, pola komunikasi, pola asuhnya seperti apa ya kira. Itu tantangan terberat. Gitu. Sampai sekarang itu kadang juga masih ngajak orang-orang sekitar, ayo berdamailah. Mereka itu dipilih Allah, dititipkan kepada siapa, ditaruh di mana. Kalau di mata kita, di kacamata kita mungkin kita anggap random, tapi Allah kan enggak begitu. Allah memang menyengaja menaruh di mana agar ini menjadi ujian untuk semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk kita. Saya kira itu. Selain lingkungan, wali murid juga mendukung program ini? Tantangan juga ya. Kalau ada
kita temukan indikasi bahwa dia mengalami disabilitas dalam tahap-tahap tertentu, atau di taraf-taraf yang mungkin orang tua nggak semua menerima. Kadang, kenapa sih anak saya dibawa ke polipsikologi? Dipertemukan sama psikolog atau di kegiatan-kegiatan parenting. Makanya kita sering ya, setiap 3 bulan kita ada kegiatan parenting dengan semua, itu semua. Jadi wali santri itu mau dia wali santri SBK, kalau kita menyebutnya santri berkemampuan khusus, kita sebutnya SBK. Mau dia santri SBK, wali santri SBK atau non SBK, semua kita parenting agar semua punya peran yang bersama-sama. Dan karena lingkungan itu memang harus dibangun bersama, tidak bisa dibangun person-person begitu, kayak gitu. Nah, menarik sekali. Terus bagaimana dengan harapan ke depan Bapak dengan pengembangan pendidikan inklusi khususnya di pesantren Sabilillah yang Bapak kembangkan? Salah satu harapan juga di event Penyuluh Award ini ya. Saya kira kalau juara itu kita anggap bonus lah. Tapi yang paling utama melalui event ini kita ingin mengangkat isunya agar hak penyandang disabilitas semakin bisa didengar dan semakin banyak orang yang peduli untuk melakukan satu langkah yang sama. Dan banyak hal termasuk dari pemerintah bagaimana mensupport pesantren-pesantren ini agar lebih banyak lagi pesantren yang mau dan mampu untuk memberikan layanan. Karena ini bukan masalah bukan hanya sekedar kepedulian, tetapi ini hak mereka untuk menerima akomodasi yang layak, termasuk juga dalam hal pendidikan agama. Saya kira itu, dan kami berharap melalui program Penyuluh Award ini akan semakin banyak yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama di sekitar kita, TPQ, madrasah diniyah, madrasah ini juga ya, madrasah formal juga, untuk juga ambil peran untuk menerima mereka. Ya tentunya kita semua sama-sama belajar. Kira itu. Ya, terima kasih sekali Bapak, senang sekali bisa berbincang dengan materi yang luar biasa tentang pengembangan pendidikan inklusi. Mudah-mudahan ke depan hal-hal baik yang sudah Ponpes Sabilillah lakukan bisa menular kepada lembaga-lembaga yang lain, baik itu formal maupun non formal. Oke, terima kasih juga. Saya lagi terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi waktu Jo yang memisahkan. Itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di studio. Nah, selain itu kami selaku pendukung dan pemirsa juga mengucapkan mudah-mudahan Ustadz Mahin mendapatkan yang terbaik di nominasi Penyuluh Agama Islam Award 2024 khususnya untuk kategori pendampingan kelompok rentan. Terima kasih. Amin. Sahabat religi, demikian tadi perbincangan menarik kita dengan Ustadz Mahin selaku salah satu penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini memberikan manfaat buat kita, dan mudah-mudahan apa yang Ustadz Mahin lakukan menjadi inspirasi buat kita semua, sehingga semakin banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo baru saja mendapatkan prestasi di Penyuluh Agama Islam Award tahun 2024 untuk kategori pendampingan kelompok rentan yang diperoleh oleh Ustadz Mahin selaku pengasuh dan pengajar dari Pondok Pesantren Inklusi Sabilillah yang terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending. Bagaimana menurut pendapat Bapak terhadap hal baik atau prestasi yang membanggakan ini? Baik, bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Mahin, dan beliau memang bagian dari Penyuluh Agama Islam di Kemenak Kabupaten Probolinggo yang kemudian memiliki entitas unit lembaga yang memberikan pelayanan, pembimbingan dan pendidikan kepada anak-anak yang rentan, inklusif ini adalah hal yang sangat positif, dan tentu kami
Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mengapresiasi, apalagi alhamdulillah bisa masuk di tingkat nasional untuk menjadi bagian peserta yang akan berlomba menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Mahin khususnya di lembaga pendidikan beliau, yang tentu adalah harus kita support bersama. Itu, Mbak. Support apa saja yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo untuk mendukung pengembangan pendidikan inklusi khususnya di Kabupaten Probolinggo, Bapak? Baik, bahwa support yang telah kami lakukan kepada Ustadz Mahin khususnya dan kepada semua, tentu kami terus menyampaikan bahwa memang lembaga pendidikan kita yang formal maupun non formal berbasis keagamaan harus betul-betul memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, kepada anak didik yang berkebutuhan khusus. Maka support kami yang lakukan itu sekaligus memastikan ke depan tidak hanya di Ustadz Mahin yang memberikan layanan khusus inklusi pada anak-anak didik kita, tapi ini bagaimana ke depan sama-sama memberikan layanan seperti sudah juga dilakukan di salah satu madrasah di Kerucil juga demikian. Tapi alhamdulillah yang di Ustadz Mahin luar biasa, kita melihat termasuk dukungan wali murid untuk memberikan amanah kepada Ustadz Mahin untuk anak-anak ada di sana. Maka terus kami akan berkomunikasi dengan berbagai pihak agar kemudian sama-sama memberikan support baik internal Kemenak dari pusat, wilayah, bahkan eksternal dari pemerintah daerah atau pihak ketiga masyarakat yang memang sama-sama punya perhatian pada dunia pendidikan itu. Jadi itu yang kami lakukan. Siap, terakhir Bapak, harapan ke depan agar semakin banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang memahami tentang pendidikan inklusi dan mengembangkan itu, Bapak. Ya, itu tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Mahin di lembaga pendidikan beliau, tentu kami mendorong kepada madrasah-madrasah untuk tahu lebih dekat, dan Ustadz Mahin berikan edukasi, sosialisasi kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo, khususnya pendidikan di madrasah dan di bawah naungan pesantren untuk menyampaikan pengalamannya. Nah, tentu ini adalah tidak hanya di Ustadz Mahin yang melakukan, tapi ke depan harapannya adalah lebih luas lagi, karena memang di masyarakat kita banyak peserta didik yang berkebutuhan khusus ini yang perlu juga dilayani oleh Kemenak, dan memang sudah menjadi program yang ada di Kementerian Agama, di Direktorat Pendidikan Islam, baik yang di madrasah maupun yang di pesantren, bahwa memang kita harus memberikan pelayanan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang inklusi. Tentu ke depan juga ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan oleh kami kepada guru-guru, apalagi memang di madrasahnya ada siswa atau santri yang memang berkebutuhan khusus. Itu yang diharapkan ke depannya.